Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nah, kalau kita bertanya lebih lanjut, ya, yang mengharuskan kita ini untuk ikut salah satu itu mana ayatnya, mana hadisnya? Nah, jadi sebab tadi ya makin bertambah fanatik kepada mazhab, makin tersebar ya ini perkara di dalam umat karena adanya ad-di'ayah al-qawiyah ya ajakan ya, dorongan yang sangat kuat daripada para ulama penyokong mazhab ini ya kepada umat untuk keharusan bermazhab ya bahkan kalau di mana satu tempat itu mazhab tertentu kalau tidak itu seolah-olah yang lain itu enggak benar kan itu yang terjadi. Nah yang kedua faktornya adalah dha'fus thiqati bil qudat alladzina asbahu yukhtaruna bil wasitati war rawashi wat taqarrub wat tadhalluf ila al wulati wa ashabin nufuz fid daulah. Melemahnya kepercayaan kepada para qadhi dikarenakan mereka dipilih berdasarkan kepada apa? Kepada bukan lagi kemampuan keilmuan tetapi berdasarkan apa? Kedekatan dengan penguasa bahkan ar-rawashi berdasarkan sogok menyogok ya. Melemahnya kepercayaan umat kepada para qadhi di periode ini karena mereka dipilih tidak lagi berdasarkan kapasitasnya tapi lebih berdasarkan kepada ar-rawashi sogok menyogok kemudian watazaluf ilal wulad wa ashabin nufuz fid daulah ya wa taqarrub mendekati para penguasa biar diangkat jadi bukan lagi berdasarkan keilmuan. Nah praktek seperti ini juga kan masih ya kadang-kadang ya berlanjut juga orang diberi satu jabatan itu berdasarkan bukan integritasnya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, tapi lebih kepada tadi dari kelompok dia atau bukan. Ya, dalam kelompok termasuk tadi dari mazhab dia atau bukan, dari ormas dia atau bukan, dari partai dia atau bukan. Ya, ya bahkan tadi apa melalui sogok menyogok. Nah. Fasarat wilayatul qadha'i tuba'u wa tushtara. Akhirnya apa? Jabatan ya kekuasaan peradilan itu diperjualbelikan. Wa tataqayyadu bi madhhabin muayyanin. Dan dia terikat dengan mazhab tertentu seperti kita sebut kalau sudah atasannya tadi qadhil qudat mazhab Hanafi maka semua yang lain bagaimanapun ahlinya dia di fikih tapi kalau bukan mazhab Hanafi ya tidak dipakai ya tidak dipakai. Nah ini kan sekarang juga ya cukup kuat ya dalam perkara seperti ini ya Anda ahli seperti apa hebat ilmu Anda bahkan Anda mungkin yang paling alim dari yang lain tapi kalau bukan kelompok kami mohon maaf ya laisa minna ya bukan dari kelompok kami mohon maaf Anda boleh alim tapi enggak kami pakai karena bukan kelompok kami. Nah, ini jamaah rahimakumullah
Kemudian yang ketiga, tadwin al-madhahib al-fiqhiyah fa innahu kana khutwatan jayyidatan fi tarikh al-fiqh walakinahu kadzalika shakkala mun'atafan khatiran fi nashr al-ilm wal-ijtihad idh wajada ulama'u hadha al-'asr al-fiqh wal-'ulum mudawwanatan amamahum fayakhudhu biha fasarafu al-himam li fahmiha wa dirasatiha. Karena di periode sebelum ini juga sudah ya disama di periode zaman keemasan, kitab-kitab fikih mazhab sudah ditulis, kitab-kitab usul fikih mazhab sudah ditulis. Ini dari sisi untuk kemajuan fikih adalah cukup positif. Tapi di sisi lain juga ini memberi dampak yang negatif terhadap fikih itu sendiri. Apa? Ketika sudah ada kitab-kitab yang ditulis dalam mazhab masing-masing berikut usulnya, akhirnya para ulama itu apa? Menyibukkan diri untuk ya mengkaji ya di dalam kitab-kitab yang sudah ditulis. Artinya apa? Tidak berpikir untuk menulis kitab yang baru, untuk mengkaji lagi apa yang sudah ditulis itu ya, untuk mengembangkan lagi, tapi sudah memfokuskan perhatian mereka untuk mengambil dari kitab-kitab yang sudah ditulis. Wastaghnau biha 'anil bahsi wat tanqibi wal ijtihad mimma kana sababan qawiyan min asbabil jumud wa zuhurit taqlid wa saddi babil ijtihad 'inda ulama. Nah, sebab ketika sudah ada kitab-kitab yang ditulis dalam mazhab masing-masing tadi, lalu kemudian para ulama ya sudah lebih memilih untuk apa? Mengkaji yang sudah ditulis saja, merujuk kepada yang sudah ditulis. Sehingga ini kan menjadi faktor membuat kemudian tidak muncul ijtihad-ijtihad baru, tidak muncul usaha-usaha yang baru untuk kemudian mengembangkan lagi fikih. Kemudian yang keempat, fushu'u dhahiratit tahasudi bainal ulama wal wisyayati bi ba'dihim al-ba'd. Ini juga sampai sekarang faktor ini juga luar biasa. Apa? Fushu'u dhahiratit tahasud bainal ulama. Ya. Apa? Menyebarnya iri dengki di antara para ulama. Iri dengki di antara para ulama. Yang berikutnya apa? Wal wisyayati bi ba'dihim al-ba'd. Akhirnya apa? Saling menjelekkan. Saling menjelekkan. Kalau sudah iri dengki ya, maka itu akan muncul penyakit lain daripada ya sebetulnya ya penyakit iman, penyakit akhlak ya. Kalau sudah iri dengki, apa yang akan muncul kalau sudah iri dengki? Pertama apa? Itu akan mencari ya kelemahan orang lain ya, karena kita tidak suka kepada dia, kelebihan dia, dan kita ingin tentu kita yang lebih ya. Ini tentu kalau faktor kenapa? Karena kita ini hubbud dunia, karena sudah dunia dalam diri kita, sekalipun kita orang berilmu ya. Sehingga apa? Akan kita cari-cari, tajassus namanya ya, apa kekurangan orang lain. Kalau kita sendiri nggak bisa, kita kirim orang ya, kalian tiga punah yang telah ya. Nanti kalau sudah ada, itulah kemudian yang disampaikan di mana-mana untuk memburukkan orang lain. Kalau nggak dapat setelah dicari-cari, gak ada kesalahan orang itu, gak ada keburukan orang itu. Apa kemudian keburukan yang akan dilakukan oleh orang yang iri dengki ini? Merekayasa
rekayasa, ya, mengada-ada si fulan-fulan, padahal si fulan itu nggak ada, seperti itu. Lalu kemudian dilemparilah kepada si Ibrahim itu label ini, label itu, untuk supaya dia dibenci oleh umat. Nah, ini jamaah rahimakumullah, di periode ini terjadi apa? Ya, tersebarnya iri dengki di antara para ulama, maka muncullah juga apa? Saling menjelekkan di antara mereka. Mimma dafa'a katsiran minhum ila al-qu'ud 'anil ijtihad makhafat al-hasad wa kaid al-ulama fi waqtihi. Ini ada dampak terhadap sejarah fikih. Apa dampaknya? Adalah para ulama itu walaupun alim nggak mau berijtihad, nggak mau memberi pendapat, takut apa? Takut hasad dan iri dengki daripada ulama-ulama lain. Takut kalau dia memberi pendapat nanti akan dihujat dia oleh ulama-ulama lain karena pendapatnya berbeda. Nah, sehingga apa? Ya, ulama lebih memilih untuk kemudian ya diam saja, tidak mau menulis kitab karena takut nanti apa yang ditulisnya berbeda dengan pendapat yang ada, akhirnya dia dihujat di mana-mana. Ini jamaah rahimakumullah. Wa min tawabi'i hadhihi adh-dhahirah anna ba'd al-ulama kana yufti bi khilaf ma yufti bihi al-akharun la li'anna al-fatwa khata'un wa huwa yaqulu sawab wa innama yudafi' al-hasad wa sarfu an-nas 'an al-ulama al-akharin. Di antara efek daripada iri dengki di antara para ulama, saling menjelekkan, sampai kepada apa? Ada ulama yang membuat satu fatwa, ya, hanya bukan karena fatwa orang lain itu salah, bukan, karena hanya ingin apa? Berbeda dengan orang itu supaya orang itu jelek di mata orang lain, dia yang bagus. Ini kan udah luar biasa. Dia sengaja memberi pendapat, ya, daripada hukum untuk menyalahkan orang lain, bukan karena orang lain itu dalilnya salah dan pendapatnya salah, bukan. Hanya karena ingin tadi orang itu jelek di mata orang lain. Ini penyakitkan juga sampai sekarang. Ya. Kalau ditanya apa salah orang itu, nggak tahu salahnya apa. Pokoknya ya labelilah orang macam-macam, ini itu. Ditanya salahnya apa? Ya nggak tahu dia salahnya apa. Udah orang dilabeli macam-macam. Ya, ini pangkalnya adalah tadi iri dengki, ya, kepada orang lain. Ini kan juga berefek kepada, ya, orang tahu itu salah tapi nggak berani ngomong, takut nanti dimaki-maki. Nah, yang berikutnya adalah apa? Intisharut tazahumi 'ala al-fatwa wa hubb adh-dhuhur wash-shuhrah wa kathratur rudud bain al-ulama wa tadalul fi ma bainahum wa dukhul katsirin mimman laysu min al-ulama haqiqatan fi 'idad al-ulama. Nah, zaman ini juga muncul apa? Ya, muncul orang-orang yang suka populer. Ya, sehingga apa? Bicara juga masalah-masalah fikih yang dia sebetulnya enggak ahlinya di situ. Kenapa kemudian dia bicara juga untuk popularitas? Untuk popularitas. Nah, sehingga apa? Bukan ahlinya, udah bicara juga fatwa ini, fatwa itu, padahal bukan ahlinya. Mimma dafa'a katsiran min al-ulama ila qafl al-bab 'ala amthali haula wa tashaddud fi shurut al-ifta' wal ijtihad wal iktifa' bil ulama al-mutahadzibin al-mutamadhhibin al-ma'rufin mimma adda ila
'adhaf katsir min at-talaba 'an talab al-'ilmi hatta la yusa' adh-dhann bih. Nah, karena udah muncul orang-orang yang bicara hukum, ya, fikih, padahal dia nggak ngerti. Ya, untuk apa? Karena suka populer. Akhirnya para ulama apa? Memperketat syarat-syarat untuk berfatwa agar jangan sembarangan orang berfatwa karena mencari popularitas. Nah, ini menyebabkan kemudian apa? Ya, menyebabkan ya pintu ijtihad, orang berijtihad itu sudah menjadi berat karena dibuat syarat-syarat yang begitu ketat agar supaya tidak sembarang orang untuk kemudian berijtihad tadi. Nah, yang keenam, al-ifratu fi ikhtisar al-musannafat as-sabiqah wa nadhmiha wal-'uquf wal-'uquf 'anil jadid alladhi yanfa'u al-fiqha wa yuthri sahatahu حيث عكفوا على شرع هذه المختصرات التي بالغ المختصرون فيها حتى صارت كالألغاز والمبهمات التي لا يفهم معناها إلا بمشقة. Nah, di zaman ini juga terjadi apa? Al-ifrat, berlebihan di dalam meringkas. Ya, kitab-kitab yang sudah ada di masa yang lalu itu diringkas lagi. Ya, untuk menjadi ringkas, bahkan sampai ringkasnya itu sulit dipahami. Nah, sehingga ulama akhirnya sibuk di dua hal. Apa? Yang sudah besar itu dianggap artinya merujuknya menjadi lama, ya, karena berjilid-jilid, ya, maka diringkas biar ringkas. Nah, nanti yang sudah ringkas ini apalagi dibuat dalam bentuk nazam, ya, kemudian disyarah lagi, ya, dijelasin balik lagi. Jadi ulama sibuk dalam meringkas, sibuk menjelaskan yang ringkas, ya, tapi tetap berkutat di dalam kitab yang sudah ada aja, tidak muncul lagi yang baru kalau seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, فقدان الثقة بالنفس وفتور الهمم وانحلال العزائم عند العلماء اكتفاء بمن سبقهم وما وجدوا أمامهم من المصنفات والمدونات وظنهم أنهم ليسوا أهلا للاجتهاد واستنباط الأحكام مصادر الشريعة من الكتاب والسنة. Berkurangnya semangat para ulama untuk kemudian ya berijtihad, ya, di dalam masalah fikih, dengan menganggap bahwa mereka tidaklah punya kapasitas untuk itu, cukuplah berpegang dengan pendapat-pendapat ulama-ulama yang terdahulu. Ini kan membuat menjadi stagnan, dia tidak berkembang. Yang kedelapan, asy-syaghaf bil maddah wa takalub 'ala dunya wal wala' bi jam'il mal. Nah, periode ini juga muncul apa? Udah cinta dunia. Muncul dalam diri ulama apa? Asy-syaghaf bil maddah. Udah suka kepada materi. Ya. Udah suka kepada, kalau sekarang mobil mewah, rumah mewah. Ya. Udah suka kepada materi-materi duniawi. Udah suka materi-materi duniawi. Idhafatan ila annahu ba'da dha'f ad-dawlah wa suqut al-khilafah shughila katsirun min al-ulama bi talab ar-rizq wa tahqiq al-amn wal 'aish lahum wa li usarihim wa auladihim mimma ashghala tullab al-'ilm 'an al-jidd wa at-tahsil. Di samping terjadinya tadi, ya, kecintaan kepada dunia yang memasuki diri para ulama, juga ditambah lagi bahwa setelah jatuhnya dinasti, ya, Bani Abbas ini, maka terjadilah artinya kondisi umat Islam di berbagai wilayah itu apa, ya, dalam kesulitan hidup
Ini membuat para ulama tidak bisa fokus lagi kepada kajian keilmuan, harus mencari rezeki, ya, harus mencari nafkah untuk keluarganya, ya. Begitu juga orang-orang yang menuntut ilmu yang dulu pergi ke wilayah ini, pergi ke ini, maka ketika kekuasaan Islam sudah rontok, maka ini kemudian membuat para ulama ya menyibukkan diri untuk mencari nafkah keluarga, bahkan mencari keamanan dalam hidup untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Ini membuat tentu kegiatan di keilmuan menjadi berkurang. Yang kesembilan, ini juga sampai sekarang ini juga masih luar biasa. Al-ghuluwu fi ta'zimil ulama'i wa ta'assub li madzahibihim wa ra'ihim. Ya, berlebihan di dalam mengagung-agungkan ulama. Ya, mengagung-agungkan ulama. Kemudian berlebihan dalam fanatik kepada mazhab. Kan sering ya kita dapati ya orang kalau kita tanya jawabannya ya Ustaz pulang bilang begini, dalilnya apa? Nggak ada dalil, pokoknya dia bilang. Nggak ada dalil, pokoknya goyang begah. Tapi ada hadis sahih bukan seperti itu. Hana hadi, pokoknya goyang begah. Ini namanya al-ghulu fi ta'zimil ulama. Ya. Kita ini memang wajib ya, untuk memuliakan dalam etika Islam orang yang alim. Tetapi kemudian tidak berlebihan. Ya, sehingga tadi ya, diberi contoh sampai ke sini. Walau kanat mukhalifatan lis-shawabi wad dalil. Ya. Sekalipun misalnya pendapat ulama tadi bertentangan dengan yang benar. Ya. Tapi dia karena fanatik ke orang itu, lom pokoknya kau yang begah, alakannya balun. Nyagi yang pura begah lawan nama. Kau begah kerojo alakannya balun. Lo menyagoknya begah, alakannya balun. Kau mah pura begah lawan nama. Ada begah bi dalil, alakannya balun. Ini kan. Nah, yang harus dilihat pendapat orang itu dalilnya apa. Kemudian sekuat apa dalil tersebut. Ini bukan. Pokoknya lenggonya begalakannya. Kayak itu apa mau kita bilang lagi? Wa ghamtu fadli ashabil ilmi wal fadl min atba'il madhahib al ukhra wa ta'nu ashabi al madhahib al fiqhiyah ba'dhum fi ba'd bitafi' at taqlid wa ta'assub wal ghulu fi ulama al madhhab. Kemudian ya terjadi kemudian ghamtu fadli ashabil ilmi wal fadl min atba'il madhahib al ukhra, menjelek-jelekkan orang-orang lain dalam mazhab lain sekalipun itu adalah orang yang alim, orang yang hebat, tapi karena bukan tadi ya ulamanya, bukan ulama yang difanatiki oleh dia, maka orang-orang lain kemudian disalahkan ya. Karena bukan dari kelompoknya ya. Maka mungkin gitu kalau kita tanya ke orang yang tadi berkelompok ya, si pulang kayak mana? Haji pakai mah haji pakai jipat. Mana boleh papat, kau haji pakai. Kau haji pakai. Salah haji pahana salah, kau haji pakai. Pokoknya haji pakai. Ya, itu seharusnya kan dijawab di mananya. Ininya apanya salahnya. Ya. Karena sudah tadi ya. Yang berikutnya adalah dhu'fud daulatil islamiyah. Faba'da an saqatat al-khilafah al-abbasiyah tahawwalat daulatul islam ila adadin min ad-duwailat as-saghirah likulli wahidah minha madhhab fiqhi ta'taniquhu wa tumakkin li atba'ihi wa tughdiqu alaihim al-khairat
mimma sarafa himam al-ulama fi kulli baladin ila ittiba' dhalika al-mazhab wa taqlidihi wa tark al-ishtighal bi ulum al-kitab was sunnah wa dha'f al-ijtihad. Jatuhnya khilafah al-Abbasiyah membuat negara-negara Islam ini terpecah menjadi duwailat as-saghirah, negara-negara kecil. Dengan begitu juga terjadi apa? Di negara-negara ini kemudian terjadi berpegang ke madhab-madhab tertentu. Masing-masing negara ada madhab-madhabnya tertentu yang membuat ulama tadi kemudian juga sudah fokus kepada madhab itu, sehingga tidak berijtihad lagi atau mengembangkan lagi untuk fikihnya. Ini jamaah rahimakumullah. Coba kita lihat, ini hal penting, ya. Berikutnya adalah tidak lagi terkait, ini tadi kan pembahasan pertama adalah di periode ini melemahnya usaha ulama untuk pengembangan fikih, ya. Kemudian tersebarnya lanjutan untuk bahkan lebih luas lagi fanatik kepada mazhab. Kemudian ini disebabkan faktor-faktor yang sudah kita sebut barusan. Sekarang yang kedua, hadhil ummah al-islamiyah ummatus syari'ati wal fiqh la yudra al-khairu fi awwaliha am fi akhiriha wa la yakhru asrun min usuriha min qa'im lillahi ta'ala bil hujjah yujaddid amr ad-din wa yanshur asy-syari'ata fi an-nas wa qad qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam ini adalah umat yang tidak diketahui, apakah baiknya di awal atau di akhir. Tapi ada hadis Nabi bahwa sebaik-baik periode adalah periode aku, itu kata para ulama Nabi dan sahabat. Kemudian setelah itu periode tabi'in, setelah itu periode tabi'in. Tapi juga Nabi mengatakan apa dalam hadis? Mathalu ummati mathalul matari la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Perumpamaan umatku, kata Nabi, seperti hujan. Ya, mathalu ummati mathalul matar, seperti hujan. La yudra, tidak diketahui apakah awaluhu khairun am akhiruhu, baiknya di awal apa di akhir. Ini hadis diberi footnote di bawah, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam Al-Jami' As-Sahih, Imam Ahmad dalam Musnadnya, kemudian dikuatkan sanadnya oleh para muhakkik musnad, dihasankan hadis ini oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maka apa yang mau disebutkan? Falam yakun jami'ul ulama hadzal 'asr 'ala manhajil dhu'fi wal jumudi wat taqlid wat ta'assub lil a'immah wal fuqaha wal qu'ud 'anil ijtihad wal himmah al 'aliyah fi talab al 'ilm wa nashr al tajdid fil fiqh wa ulum syariah. Tapi waktu digambarkan tadi keburukan-keburukan periode ini, bukan juga semua ulama di periode itu seperti itu, bukan, ya. Bal zahara fi hadzal 'asr ta'ifah kabirah min al-a'immah al-kibar alladziina balaghu rutbat al-ijtihad. Tapi juga muncul sejumlah ulama yang mencapai derajat keilmuan mereka adalah sebagai mujtahid dan punya karya-karya besar, juga lahir di periode ini. Tapi kan digambarkan tadi gambaran yang umumnya. Siapa contoh dari ada itu? Beberapa saja kita sebut, misalnya ya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ya di periode ini wafat tahun 671. Kemudian yang kedua siapa? Imam An-Nawawi di periode ini wafat 676. Siapa lagi di periode ini adalah Ibnul Humam Al-Hanafi. Ini mazhab dalam ulama besar dalam mazhab Hanafi. Kemudian siapa di periode ini juga muncul adalah Ibnu Taimiyah. Di periode ini muncul juga muridnya, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Ini ulama-ulama yang derajatnya adalah mujtahid. Kemudian muncul di periode ini adalah Ibnu Katsir, mufassir dan muarrikh besar, ahli sejarah yang besar. Kemudian di periode ini juga muncul Imam Asy-Syatibi. Di periode ini juga yang dianggap ulama pertama menulis tentang maqasid syariah, Imam Asy-Syatibi dengan kitabnya Al-Muwafaqat. Ya. Kemudian juga di periode ini yang mensyarah yang menulis kitab Bulughul Maram, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kemudian ini sejumlah jamaah rahimakumullah ulama-ulama besar yang periode ini muncul. Di samping tadi adalah keburukan-keburukan yang disebutkan di periode ini secara sejarah fikih. Nah, di periode ini juga yang terakhir adalah tamayyazat hadhil marhalah min usul al-fiqh al-islami bitadwin al-fatawa wal waqi'ati wa huwa janibun min jawanib al-fiqh at-tatbiqi alladhi yahtajuhu an-nas wa yas'aluna anhu al-fuqaha ghaliban. تكتب هذه الأجوبة من قبل أصحابها أو من قبل آخرين ترتب وتنظم على أبواب الفقه وتكون على هيئة سؤال والجواب. Di periode inilah mulai muncul kitab atau ulama-ulama itu menulis kitab berdasarkan jawaban atas pertanyaan daripada masyarakat, menjawab pertanyaan-pertanyaan atas jawaban atas pertanyaan masyarakat. Ya, kalau dulu kan ditulis kitab babut taharah, apa aja tentang taharah. Nah, ini sekarang muncul di periode ini kitab-kitab fikih yang menulis jawaban atas pertanyaan, jawaban atas berbagai pertanyaan. Berarti bukan lagi artinya bab fikih diselesaikan semua, taharah semua, solat, bukan, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini muncul di periode ini, misalnya kitab Fatawa Al-Imam An-Nawawi, Majmu' Fatawa punya Ibnu At-Taimiyah. Kemudian ada kitab Al-Hawi punya Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian juga ada Fatawa Imam Ar-Ramli dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ini jamaah rahimakumullah, ya. Insyaallah ya, tinggal sekali lagi tentang periodisasi ini, yaitu yang dianggap dengan periode sesungguhnya daripada kebangkitan daripada fikih, dilihat dari aspek apa yang dihitung tadi dari pertengahan abad 13 Hijriah sampai ke periode kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.